Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dengan channel Sahabat Qori Kampung. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang bekal pernikahan. Hari ini kita akan membahas masalah tentang manfaat nikah. Jadi manfaat nikah adalah sangat luar biasa. Jadi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati secara singkat, kita dapat mempelajari atau mendengarkan manfaat nikah ini. Yang pertama, manfaat nikah itu ya melestarikan spesies manusia. Dengan pernikahan, keturunan manusia akan lestari dan berkembang. Jadi inilah manfaat nikah yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga garis keturunan kita. Jadi dengan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah, anak-anak merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orang tuanya. Jelas ibunya, jelas bapaknya. Maka anak-anak kita bangga dengan sebutan ayahnya, pakai bin. Misalnya Sofwah bin Suherman. Jadi dia bangga punya ayah. Makanya ketika orang Arab itu dipanggil, dia bahagia kalau disebut nama ayahnya. Misalnya Suherman bin Sirajuddin. Itu bahagia. Ya, beda dengan anak-anak zaman now. Ketika dipanggil nama ayahnya, dia merasa dibully. Padahal itu tidak boleh. Kita harus bahagia punya jalur keturunan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melindungi masyarakat dari dekadensi moral. Ya, dekadensi moral. Nah, pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari dekadensi moral dan kemerosotan akhlak. Nah, dengan begitu setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah komunitasnya. Bagi orang-orang yang berakal, bila kecenderungan mencintai lain jenis disalurkan melalui media pernikahan yang disyariatkan dan hubungan seksual yang dihalalkan. Ya, ini jadi kita melindungi masyarakat supaya laki-laki tidak menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Ya, ini agama jelas bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu ya untuk dipertemukan, untuk dihalalkan jika sudah sampai waktunya. Nah, selanjutnya yang keempat, ya, melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit. Ini yang lanjutan tadi ini, bahwasanya di antara penyakit-penyakit ini ya, dapat kita lihat bahwasanya hubungan seksual dan perzinaan itu sangat diharamkan oleh Allah. Hubungan seksual, ya, homo, perzinaan itu diharamkan oleh agama kita. Sehingga di antara penyakit-penyakit ini adalah ya, ada namanya spilis, ya, gonorrhea, ya, infeksi kelamin, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya yang dapat mengancam kelestarian umat manusia, melemahkan daya tubuh, menyebarkan wabah, dan merusak kesehatan anak-anak kita. Kemudian yang kelima, ya, mewujudkan ketenangan jiwa. Ya, melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling sayang, asah dan asuh di antara kita, antara suami dengan istri, itu saling menyayangi. Kemudian yang ketujuh, menjalin kerjasama yang harmonis di antara suami istri dalam membangun rumah tangga. Ya, rumah tangga ideal dan mendidik anak-anak kita. Ya, jadi kita harus mampu bekerja sama antara suami dengan istri. Kalau misalnya istri memasak, ya kita yang mencuci piring. Kalau misalnya istri kita yang mencuci piring, maka kita yang kalau istri kita yang mencuci pakaian, kitalah yang menjemur pakaian itu. Kemudian selanjutnya yang ke-7,
Ya, yang ketujuh ya sekarang. Ya, memupuk perasaan kebapakan dan keibuan. Nah, dengan pernikahan, ya, perasaan kebapakan dan keibuan akan tumbuh subur dalam diri suami istri. Dari hati mereka akan terpancar perasaan-perasaan yang mulia. Nah, kemudian yang terakhir, ya, pernikahan itu dianggap ibadah. Jadi nikah itu adalah separuh agama. Semua yang kita lakukan dalam pernikahan itu adalah ibadah. Saya kira inilah yang dapat sampaikan dan dapat kita dengarkan. Mudah-mudahan dari bekal pernikahan ini, kita yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam membimbing tatanan kekeluargaan kita. Dan mudah-mudahan kepada teman-teman yang belum menemukan jodohnya, Allah mudahkan.